adalah iri hati itu membuat kita itu, pandangan kita itu tiba-tiba jadi begitu sempit. Waktu kita iri hati kepada seseorang, kita tidak mungkin bisa mengasihi orang itu. Tapi waktu kita mengasihi seorang, kita tidak mungkin iri dengan orang itu. Sebab apa, saudaraku? Sebab kasih itu selfless. Tuhan dimuliakan, Kau ditinggikan. Dan lewat tahnamu, biar Engkau bersabda kepada kami. Engkau berfirman kepada kami. Engkau yang menyatakan pribadimu, kehendakmu dan kebenaranmu buat kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa dalam surga. Ya, biar firman-Mu memberkati kami lewat kuasa Roh Kudus yang membawa firman ini terang di dalam pikiran dan hati kami semua. Haleluya, haleluya, amin, amin. Puji Tuhan, silakan duduk satu kasih. Saya ajak kita membuka Alkitab di dalam kitab 1 Samuel. Kitab 1 Samuel pasal yang ke-18. Kita akan baca dari ayat yang ke-5 sampai dengan yang ke-11. Dan hari ini saya ingin bersama-sama dengan saudara kita belajar satu lagi musuh yang kita harus kalahkan yang ada di dalam diri kita. Ya, minggu lalu saya bagikan pada saudara tentang satu musuh dalam diri kita yaitu kesombongan, dan hari ini ada satu lagi yang kita harus saudaraku waspadai, yang kita semua harus sadar, yaitu namanya iri hati. Ya, iri hati, envy bahasa Inggrisnya. Dan saudara-saudara, seperti saya sampaikan juga minggu yang lalu, bahwa seringkali kita mudah melihat musuh yang ada di luar diri kita, tapi sulit sekali kita bisa melihat musuh yang ada dalam diri kita. Ya, karena itu biar hari ini firman Tuhan menerangi hati kita dan buat kita tahu apa yang Tuhan ingin rubah di dalam kehidupan kita, dan biar firman Tuhan hari ini membawa kebenaran yang memerdekakan. Puji Tuhan. Saya ingin tanya dulu kepada saudara-saudara, berapa banyak saudara yang pernah merasa iri dengan orang lain? Ada juga yang enggak, puji Tuhan, berbahagialah saudara. Oke, alright. Oke. Tapi saya percaya kita semua pernah ya, sebab itu ada di dalam diri kita, dan nanti saudaraku kita bisa lihat sama-sama ya, kita bisa belajar dan kita bisa bercermin, kita bisa refleksi saudaraku dari hati kita, dan supaya kita sekali lagi kita minta kemurahan Tuhan menolong kita lewat firman Roh Kudus yang akan mengubah, menjamah hati kita. Mari kita baca sama-sama 1 Samuel pasal yang ke-18 ayat yang ke-5 mulai. Daud maju berperang dan selalu berhasil kemana juga Saul menyuruhnya. Sehingga Saul mengangkat dia mengepalai para prajurit. Hal ini dipandang baik oleh seluruh rakyat dan juga oleh pegawai-pegawai Saul. Saudara-saudara, kita mesti ngerti dari mana konteks cerita ini. Kalau saudara baca 1 Samuel pasal 17, maka saudara bisa tahu itu adalah pertarungan antara Daud lawan Goliat. Oke, dan Daud menang, saudaraku, hanya dengan satu batu. Ya, Goliat yang dengan perlengkapan perang yang luar biasa, saudaraku, mati hanya dengan satu batu. Saudaraku, yang saya tahu itu adalah kuasa Tuhan yang bekerja. Nah, setelah itu, saudaraku, maka Daud ini oleh Saul ya diminta tinggal di istana, dan saudaraku dilatih untuk berperang sehingga dia menjadi pahlawan perang, menjadi warrior. Ya. Dan dikatakan kemana saja Daud maju berperang, maka dia selalu menang. Dan saudara-saudara, buat Saul ini sesuatu yang luar biasa. Ya, karena saudara-saudara, kalau seorang raja punya seorang jenderal atau seorang komandan yang luar biasa, saudara-saudara, itu sesuatu yang benar-benar ya yang dia perlukan. Dan itulah Daud, karena itu Saul, saya yakin saudaraku, Saul sangat-sangat menyayangi Daud. Oke, nah mari kita baca ayat ke-6. Tetapi, nah kalau sudah ada kata tetapi, saudaraku, biasanya ceritanya akan kontras gitu ya. Tetapi pada waktu mereka pulang, jadi setelah Daud dan Saul mereka pergi perang dan pulang, ketika Daud kembali sudah mengalahkan orang Filistin itu,
keluarlah orang-orang perempuan dari segala kota Israel, menyongsong Raja Saul sambil menyanyi, dan menari-nari dengan memukul rebana, dengan bersukaria, dan dengan membunyikan gerincing. Dan perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan, katanya, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat, dan perkataan itu menyebalkan hatinya. Sebab pikirnya, kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tetapi kepadaku diperhitungkannya beribu-ribu. Akhir-akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Sejak hari itu, maka Saul selalu mendengki Daud. Keesokan harinya, roh jahat yang daripada Allah itu berkuasa atas Saul, sehingga ia kerasukan di tengah-tengah rumah. Sedang Daud main kecapi seperti sehari-hari. Adapun Saul ada tombak di tangannya, Saul melemparkan tombak itu karena pikirnya, baiklah aku menancapkan Daud ke dinding. Tetapi Daud mengelakkannya sampai 2 kali. Saudara baca di dalam ayat yang ke-9, dikatakan sejak hari itu maka Saul mendengki Daud. Alkitab bahasa Inggris memakai kata Saul memandang Daud dengan iri hati. Ya. Nah, saudara-saudara, iri hati adalah sesuatu yang orang sering sebut adalah sesuatu yang normal ada dalam kehidupan kita. Tapi hati-hati saudaraku, sesuatu yang normal ini ternyata bisa membawa akibat yang sangat-sangat buruk di dalam kehidupan kita. Nah, mengapa Saul sampai iri hati kepada Daud? Kenapa tiba-tiba timbul iri hati? Padahal tadinya dia begitu sayang kepada Daud. Tadinya Daud ini saudaraku ya golden boy, ya, anak kesayangan daripada Saul, jenderal kesayangan daripada Saul. Tiba-tiba sekarang Saul bisa jadi ngelihat dia dengan iri hati dan tentu saudaraku jadi satu kebencian dalam hatinya. Dimulai dari nyanyian daripada perempuan-perempuan yang terdengar waktu mereka berdua pulang dari medan perang. Sudah lihat ayat ke-7, apa nyanyiannya? Saul mengalahkan beribu-ribu, tapi Daud berlaksa-laksa. Berarti saudaraku, Daud ini 10 kali lebih hebat daripada Daud. Nah, satu hal yang kita mesti tahu, saudara-saudara. Satu hal yang kita mesti tahu. Dari mana perempuan-perempuan ini kok bisa nyanyi seperti itu? Apa mereka menghitung? Ya musuh yang mati itu, oh ini dibunuh Saul, ini dibunuh Daud, ini dibunuh Saul. Ayo hitung, berapa hitunganmu? Oke ya, saudaraku. Tidak mungkin begitu. Mereka semua enggak perang. Mereka enggak tahu saudaraku apa yang terjadi di medan perangan. Mereka enggak tahu musuh yang dibunuh Saul, yang dibunuh Daud. Mereka enggak tahu. Jadi nyanyian ini bukan nyanyian yang sebenarnya merefleksikan realita. Ini hanya nyanyian pantun saudaraku yang mereka buat dengan adat, dengan style mereka, dengan cara mereka. Saudaraku sama sekali sebenarnya tidak mau menunjukkan bahwa Daud itu lebih hebat daripada Saul. Saya selidiki saudaraku beberapa komentar dan mereka semua tidak melihat seperti itu. Oke? Tidak mungkin saudaraku saya tidak tahu berapa musuh yang mereka hadapi saudaraku. Tapi ini bukan nyanyian menunjukkan, hei ini loh ya Daud lebih hebat daripada Saul. Tetapi sesuatu ya perkataan yang seperti itu, pujian yang diberikan kepada Daud yang lebih daripada Saul, sudah cukup membuat hati Saul jadi begitu marah dan dia jadi iri kepada Daud. Nah, jadi saudara-saudara, kalau kita lihat ini, bagaimana sebenarnya iri hati itu muncul di dalam diri kita dari apa yang terjadi dengan Saul ini. Nomor satu adalah, iri hati dimulai waktu kita mulai membandingkan diri kita dengan orang lain. Oke, jadi saudara-saudara hati-hati ya. Oke, saudara mungkin tidak berkata, saya hari ini akan melakukan studi banding dengan teman saya. Tidak, saudara tidak akan melakukan itu, tidak akan mengatakan itu secara eksplisit. Tetapi dari waktu ke waktu, saudaraku tanpa sadar. Waktu kita melihat orang lain, kita sering kali langsung saudaraku membandingkan diri kita. Dan membandingkan dengan namanya saudaraku semangat berkompetisi. Dan saudaraku, waktu kita mulai membandingkan diri kita dengan orang lain, seperti waktu Saul membandingkan dirinya dengan Daud, maka dia mendapati
Daud itu ternyata terima pujian lebih banyak daripada dia. Yang kedua adalah, waktu kita mulai compare, kita mulai covet. Kita mulai menginginkan apa yang orang lain punya, yang kita tidak punya. Dan disitulah saudaraku, iri hati itu mulai berkembang. Dan kalau itu sampai terjadi, lalu kita mulai berkata, kenapa dia punya, kenapa saya enggak punya saudaraku? Maka akan timbulan namanya grudges, kedongkolan, ya, dengki. Nah, saudara, kita hidup di era informasi yang sangat luas. Saudara, setiap hari, saudara bisa mendapatkan begitu banyak informasi seluruh dunia ini. Kalau dulu saudaraku kita mungkin hanya dengar apa yang terjadi di lingkungan kita, di tetangga kita, atau di kota kita, sekarang kita bisa melihat apa yang terjadi di seluruh dunia ini. Dan karena itu saudaraku lebih mudah sekarang kita membandingkan saudaraku diri kita bukan hanya dengan teman sekolah, satu sekolah dengan kita, atau satu kota dengan kita, tapi dengan seluruh dunia. Dan disitulah saudaraku iri hati itu begitu mulai muncul dan berkecamuk. Ya, ada seorang psikologis klinis ya yang mengatakan bahwa hari ini tidak pernah terjadi sebelumnya, yaitu begitu banyak orang datang minta konsultasi dengan dia karena mereka terjerat dengan kedongkolan akibat iri hati. Kenapa? Karena mereka begitu overwhelmed dengan banyaknya informasi yang melihat saudaraku apa yang terjadi dengan orang lain dan itu men-trigger iri hati dalam diri mereka. Nah, satu hal yang kita mesti tahu saudaraku, kalau saudara ingat-ingat saudara siapa orang yang saudara iri. Orang yang kita iri itu adalah orang yang comparable dengan kita. Kita tidak akan iri dengan saudaraku super bilioner atau super milioner, enggak. Kita iri dengan teman satu kantor. Kita iri dengan teman satu sekolah, satu uni. Oke? Kita iri saudaraku dengan teman yang kalau kita di pelayanan dengan yang satu pelayanan. Kita tidak iri dengan yang pelayanan lain, yang satu pelayanan. Demikian juga saudaraku ya di dalam kehidupan rohani, ya di dalam pelayanan kita, oke? Kita tidak iri dengan orang yang melayani yang skalanya jauh lebih tinggi daripada kita. Dengan orang yang comparable. Ya. Dan waktu kita mulai melihat orang itu punya sesuatu yang kita tidak punya, yang kita inginkan. Disitulah iri hati itu datang. Nah, yang kita mesti tahu adalah begini, kita mesti sadar, apa yang sebenarnya kita sering bandingkan dan yang kita sering inginkan daripada orang lain. Di dalam hal Saul dan Daud, saudaraku, apa yang paling diinginkan oleh Saul daripada Daud? Yaitu pujian daripada rakyat. Itu yang Saul inginkan. Dan waktu Daud dapat lebih daripada Saul, Saul mulai iri dan mulai mendongkol, saudaraku, mulai benci kepada Daud. Apa ini, saudaraku? Saudara bisa buat daftar begitu banyak, ya. Saudara bisa daftar sendiri dan ada baiknya saudaraku saudara mulai catat supaya kita mulai sadar hal-hal apa yang sering membuat kita iri dengan orang lain. Tapi saya kasih saudaraku 4 hal saja secara umum. Nomor 1, kita tuh sering iri saudaraku dalam hal performance. Kalau orang lain punya skill lebih bagus daripada kita, kalau mereka bisa menghasilkan sesuatu lebih baik, pekerjaannya lebih baik daripada kita. Saya bilang pekerjaan itu bukan work ya, bukan job ya, tapi work. Oke? Ya, student saudaraku yang nilainya 1 lebih baik, saudaraku, itu bisa membuat kita iri. Oke? Nomor 2, perception. Ya, apa persepsi daripada orang lain tentang diri kita dibanding dengan orang lain? Oke, itu bisa membuat kita iri dengan kenapa dia itu lebih disukai, kenapa dia lebih populer, kenapa dia itu lebih sering disebut-sebut daripada saya. Oke, bisa buat kita iri. Yang ketiga, position. Oke, kenapa dia dapat posisi lebih tinggi daripada saya? Oke. Padahal kita ini lulus sama-sama, kita dulu satu kelas, tapi kenapa dia karirnya jauh lebih tinggi, lebih cepat naik daripada saya? Bisa membuat kita iri. Yang keempat, possession. Kenapa dia punya lebih banyak daripada saya? Kenapa dia punya lebih bagus daripada saya? Quality, quantity, kenapa lebih daripada saya? Why? Saudaraku, semua ini bisa membuat
kita iri hati. Dan kenapa saudaraku? Kita iri dalam hal-hal ini. Perhatikan sekali lagi. Perhatikan kalimat saya. Sebab hal-hal inilah yang kita value, kita hargai. Bahkan kita worship di dalam diri kita. Dengan kata lain saudaraku, semua yang buat kita iri hati, semua yang menimbulkan iri hati dalam diri kita terhadap apa yang dimiliki orang lain, itu sebenarnya tidak lain adalah idol, penyembahan berhala yang ada di dalam diri kita. Itu adalah suatu yang kita inginkan, yang kita sembah sebenarnya dalam hati kita. Dan karena itu kalau saudara ingat 10 perintah Allah, oke? Hari ini ingat saja yang pertama dan yang ke-10. Oke? Apa yang pertama? Jangan ada padamu Allah lain. Bicara apa? Jangan ada berhala. Jangan ada yang kau kasih lebih daripada Allah di dalam hidupmu. Karena waktu engkau sudah di situ, engkau sudah masuk dalam penyembahan berhala, maka perintah ke-10 akan kau langgar. Apa perintah 10? Jangan engkau mengingini milik daripada sesamamu. Sudah tahu? That's so connected. Waktu hati kita dikuasai oleh yang lain daripada Tuhan, waktu yang paling mulia dalam diri kita itu bukan Tuhan, kita akan masuk di dalam iri hati. Sebab semua yang lain yang di luar Tuhan, itu akan kita cari di dalam dunia ini. Dan sering kali kita lihat di dalam diri orang lain. Terus saudara, karena itu kita mesti mengerti bahwa iri hati seperti minggu lalu, saudara kita belajar kesombongan itu bisa menghancurkan kehidupan kita. Ada 3 hal yang saudara saya bagikan bagaimana iri hati itu menghancurkan kehidupan kita. Nomor 1, iri hati akan memberikan personal damage. Iri hati akan menghancurkan diri kita secara pribadi. Ya, bagaimana? Nomor 1, iri hati itu saudaraku kan membawa pain, membawa rasa sakit yang disebabkan bukan hanya karena kita menginginkan apa yang orang lain punya yang kita tidak punya, tetapi juga karena waktu kita melihat orang lain itu punya dan kita tidak punya, maka kita akan tersiksa dengan double sort of feeling. Satu adalah the feeling of lack, kita rasa kita kurang, dan kedua adalah feeling of inferiority. Kita lalu merasa diri kita lebih rendah daripada orang itu, karena kita tidak punya apa yang dia punya. So it's really painful. It's double pain dalam hati kita. Dan yang kedua adalah iri hati itu membuat kita itu, pandangan kita itu tiba-tiba jadi begitu sempit. Kenapa? Karena sekarang yang kita soroti itu hanya hal satu atau sedikit hal yang kita inginkan daripada orang lain, yang kita tidak punya. Dan kita melupakan banyak hal yang baik yang sebenarnya kita punya. Kita tidak lagi bisa bersyukur untuk banyak hal yang Tuhan sudah beri dalam diri kita, hanya karena satu hal, hanya karena sedikit hal yang kita lihat orang lain punya dan kita tidak punya. Sudah ingat minggu lalu cerita tentang Haman. Ya, dia itu saudaraku sudah diangkat oleh Raja Asveros begitu tinggi, dia punya kedudukan paling tinggi, nomor 2 setelah raja. Saudaraku, tapi gara-gara satu orang Mordekai yang tidak mau sujud kepada dia, saudaraku, kegembiraannya lenyap seketika. Demikian juga saudaraku, iri hati bisa membuat kita lupa akan semua kebaikan Tuhan. Lupa akan berkat Tuhan yang begitu banyak Tuhan beri pada kita. Dan digantikan dengan kedongkolan, dengan kemarahan, hanya karena satu atau sedikit hal yang kita tidak punya, yang kita lihat di dalam diri orang lain. Yang berikutnya, iri hati itu akan menimbulkan namanya ill will. Ill will ini saudaraku perasaan negatif, perasaan yang tidak baik. Dan perasaan ini saudaraku 2 in 1, oke? 2 in 1. 2 in 1-nya begini, nomor 1, kita akan jadi marah, kita akan jadi enggak senang waktu lihat orang lain tuh happy atau dapat good news. Dan sebaliknya, iri hati akan membuat kita feel happy waktu lihat orang lain itu mendapat celaka atau menderita. Saudara, di sini ada yang
setiap hari saudara tidak pernah lupa jari saudara selalu begini? Siapa? Ayo, yang begini angkat tangan sekalian, begini angkat tangan sekali gitu ya. Oke, ya, oke. Ya, scroll, oke. Instagram lah, apa yang lainnya, sosial media. Lalu saudara dapat satu teman yang connect dengan saudara, atau yang saudara yang ada koneksi dengan saudara. Great news, saudara lihat fotonya dia, saudara ya, di sebuah pantai ya yang sangat indah. Dan saudara tahu itu indah benar, gitu ya. Di depan sebuah hotel mewah dan di sampingnya saudaraku makanan dan minuman yang kelihatan sangat lezat. Lalu dia bilang gitu, enjoy, we are enjoying the sunshine in the sunny beach. Itu teman-teman baik saudara, connected dengan saudara. Berapa banyak saudara yang, saudara pernah lihat itu? Pernah? Ada yang pernah? Berapa banyak saudara waktu lihat itu saudara berkata, Tuhan engkau sungguh baik. Oh Lord, I praise you. Oh you bless my friend so much, thank you Lord, thank you Lord. Siapa yang begitu? Mungkin ada juga tapi dengan I praise you Lord. Ya, nah. Nggak bisa ya, sulit ya. Padahal waktu di gereja kita nyanyi gini, He is so good to you, He is so good to me, Jesus is so good to you, and He's so good to you. Tapi waktu benar God is good to him or her, ngamuk, ill will. Saudara tolong jangan ada yang keluar dulu ya. Oke. Tetap tinggal di sini, oke? But that's happen. Oke, berikutnya. Iri hati, envy itu akan membuat saudaraku kompleks negatif emotion. Mulai dari perasaan tidak puas, perasaan frustasi, perasaan saudaraku craving ya, pingin banget begitu. Apalagi saudaraku, kita bisa merasa malu, tiba-tiba kita bisa merasa malu sendiri hanya karena kita tidak punya sesuatu yang kita inginkan itu. Kita bisa marah, kita bisa merasa dapat kepahitan dalam diri kita. Kita bisa merasa putus asa, kita bisa merasa stres, bahkan saudaraku, kita bisa masuk dalam depresi. Semuanya karena kita iri. Ya. Saudara kalau baca di dalam 1 Samuel tadi, pasal 18 ayat 10. Dikatakan begini, saudaraku. 1 Samuel 18 ayat 10. Keesokan harinya roh jahat yang daripada Allah itu berkuasa atas Saul sehingga ia kerasukan di tengah-tengah rumah. Dia, saudaraku, perilakunya jadi, ya bahasa Inggrisnya insane. Jadi benar-benar enggak normal, saudaraku. Dimulai dengan mana? Iri hati. Nah saudara bilang, oh tapi ini ada roh iri hati. Sebentar. Saya beritahu pada saudaraku. Iri hati itu bukan roh. Iri hati itu bukan ikatan roh. Kalau saya membaca di dalam Galatia pasal 5 ayat 19 sampai 21. Dikatakan begini, perbuatan daging telah nyata. Maaf saya enggak hafal. Percideraan, percabulan, saudaraku ya, tek, masuk ayat 20, iri hati ada di daftar situ. Jadi iri hati itu datang dari kedagingan kita. Jadi yang diperlukan dari kalau itu saudaraku yang diperlukan bukan doa kelepasan, tetapi pertobatan. Nah, tetapi saudaraku, dikatakan di sini, waktu Saul saudaraku menyimpan iri hati dan dia entertain iri hati itu, maka Tuhan menghukum dia dengan mengizinkan roh jahat itu masuk dan menguasai dia. Sehingga saudaraku benar-benar saudaraku dia mengalami emotional damage yang sangat parah. Itulah saudaraku, kalau kita menyimpan iri hati. Oke? Nah, bukan hanya personal damage, bukan hanya di dalam emotional, tapi juga dalam physical. Mari kita baca di dalam kitab Amsal, saya ingin saudara semua buka kitab Amsal, pasal yang ke-14, ayat yang ke-30.
Amsal 14 ayat 30. Saya ingin kita baca sama-sama. Hati yang tenang menyegarkan tubuh. Kalimat berikutnya. Tetapi iri hati membusukkan tulang. Dan tentu, saudaraku, ini adalah kalimat kiasan, tapi yang pasti, saudaraku, itu bisa mempengaruhi fisik kita. Orang nggak bisa tidur, ya. Orang bisa, saudaraku, badan nggak enak semua, saudaraku, karena ya jiwa mereka restless karena iri hati. Ya. Ada nasihat yang disampaikan oleh teman Ayub. Setelah kita baca, saudaraku, kitab Ayub pasal yang ke-5. Tentu, saudaraku, teman Ayub ini namanya Elifas, ya, dia mengatakan sesuatu yang tidak benar tentang Ayub. Oke, karena dia berkata Ayub pasti sudah berdosa kepada Tuhan. Dan Ayub tidak bersalah. Oke, tetapi yang dia sampaikan kepada Ayub itu secara prinsip benar. Mari kita baca. Ayub pasal yang ke-5. Ayub pasal yang ke-5 ayat yang kedua. Sesungguhnya orang bodoh dibunuh oleh sakit hati. Kalimat berikutnya, orang bebal dimatikan oleh iri hati. Jadi saudaraku, iri hati itu mematikan. Slays, kill. Ya. Dan terus saudara, kalau orang meresponi iri hati, saudaraku, hanya dengan menyimpan sesuatu di dalam, saudaraku, sampai akhirnya mengalami gangguan emosi, bahkan saudaraku secara fisik. Ada yang lain, saudaraku, mereka sebenarnya meresponi dengan cara yang lain, yaitu apa? Mereka bekerja dengan keras luar biasa, bekerja keras dengan luar biasa, untuk mereka menunjukkan bahwa mereka tidak kalah dengan orang yang mereka iri. Dan Salomo sudah sampaikan itu. Salomo tahu itu sudah terjadi. Mari kita buka, kitab Pengkhotbah pasal keempat, ayat keempat. Oke, Pengkhotbah 4, ayat 4. Ya. Dan aku melihat bahwa segala jerih payah dan segala kecakapan dalam pekerjaan adalah apa? Iri hati seorang terhadap yang lain. Bahasa Inggrisnya bagus, saudaraku. Most people are motivated to success because they envy their neighbor. Saudara percaya firman Tuhan nggak pernah salah? Kalau tertulis ini berarti ada. Ini bisa terjadi. Oke? Itu yang pertama. Yang kedua, iri hati bisa membawa bukan hanya personal damage, tapi social damage. Jadi hubungan kita dengan orang lain jadi rusak karena kita iri hati. Iri hati membawa kebencian. Yang kebencian itu, saudaraku, akan melahirkan pikiran jahat, niat jahat, bahkan perbuatan jahat. Kalau saudara membaca, saudaraku, di dalam 1 Samuel pasal 18 tadi, maka dikatakan di situ Saul waktu dia sudah membiarkan, saudaraku, kebencian iri hati itu menguasai dirinya. Maka satu kali, saudaraku, dia waktu lagi kerasukan itu. Biasanya dia tuh panggil Daud, kalau saudara baca 1 Samuel 16, dia panggil Daud, lalu Daud suruh main kecapi, setelah itu dia jadi tenang. Oke? Tapi kali itu, saudaraku, di ayat 10 dan 11 dikatakan, Saul itu minta Daud main kecapi, dia lagi nggak tenang itu, tapi dia pegang tombak. Artinya apa? Dia bukan minta Daud main kecapi supaya dia bisa tenang, tapi karena dia punya niat untuk bunuh Daud. Tombaknya dipegang, Daud main kecapi, saudaraku, tiba-tiba tombak itu dihujamkan 2 kali, tapi Daud bisa mengelak. Kenapa Daud bisa mengelak? Oh iya dong, dia kan pandai main silat. No. Saya beritahu pada saudara, yang membuat Daud lolos daripada pembunuhan daripada Saul, cuma satu. Karena rencana Tuhan harus digenapi atas diri Daud. Ya, saudara pernah ingat ya? Saudara pernah ingat? Daud itu punya 2 kali kesempatan membunuh Saul. Tapi dia tidak mau, dan dia berkata ini, aku tidak mau menjamah orang yang diurapi. Betul ya? Saudara tahu, itu sebenarnya yang Daud alami. Yaitu apa? Dia tidak mau menjamah Saul karena dia tahu Saul itu diurapi Tuhan. Saul ingin menjamah Daud, walaupun Daud diurapi Tuhan. Apa yang terjadi? Tidak bisa. Lolos terus. Dan saudara, sungguh ya luar biasa. Dan
Setelah Saul gagal, saudaraku, mau bunuh Daud dengan tangannya sendiri. Kalau saudara baca dalam pasal berikutnya, dia itu pakai tangan orang lain untuk bunuh Saul. Dia mau pakai tangan orang Filistin. Caranya apa, saudaraku? Anaknya, anak perempuannya namanya Mikal, dijadikan umpan, ya. Saya pakai istilahnya, dijadikan umpan buat Daud. Saul berkata kepada Daud, aku ingin kamu jadi menantuku. Aku ingin kamu menikah dengan anakku Mikal, tapi syaratnya kamu harus bunuh dulu orang Filistin. Saudara, harapan Saul apa? Mana bisa dia bunuh orang Filistin sekian banyak? Pasti dia kebunuh. Saudaraku, itu rencana jahat daripada Saul. Begitu jahat, kenapa? Karena iri hati sudah menguasai kehidupannya, menguasai hatinya. Saudara mungkin berkata, oh saya enggak mungkin lah seperti itu. Oh ya puji Tuhan ya, enggak mungkin lah saudara ya, janganlah ya. Tetapi mungkin kita enggak merencanakan kejahatan seperti Saul, tapi kita bisa lakukan yang lain. Apa saudaraku? Nomor satu, kita itu bisa memberikan respon negatif kepada kesuksesan orang, berkat orang lain. Waktu dengar orang lain dapat berkat, orang lain dapat promosi, kita bilang, itu pasti ada kenalan orang dalam. Ya, saudaraku, it's just luck. Sebenarnya dia enggak ada apa-apanya, cuma mujur aja. Saudara tahu? Saudara pernah ngomong seperti itu? Saudara tahu kenapa itu? Saudara enggak senang lihat orang lain naik. Kenapa? Iri hati. Waktu saudara dengar orang lain muji, si Anu loh ya, waduh si Anu tuh bagus loh nih. Ya biasa aja. Tolong jangan ada yang keluar dulu, oke? Right. Yang berikutnya apa? Kita menciptakan image negatif tentang orang lain. Dan siapa itu? Orang yang kita iri. Orang lain harus tahu, oh dia itu sebenarnya jelek. Kenapa, saudaraku? Karena kita benci kepada orang itu. Kenapa? Karena kita iri pada dia. The envy will bring grudge, bring hatred. An evil thought. Berikutnya, kita bisa menyombongkan diri terhadap orang yang kita iri untuk menunjukkan bahwa kita itu lebih baik daripada dia. Dan semua ini, saudaraku, adalah berakar daripada iri hati dan inferiority yang ada dalam diri kita. Yang kita tuh enggak sadari, tapi reaksinya itu keluar. Karena kita merasa kita tuh lebih inferior, kita lebih rendah daripada orang itu, kita berusaha menaikkan diri kita. Untuk kita sama dengan orang itu, lebih tinggi daripada orang itu. Dan kalau kita enggak bisa menaikkan diri kita, maka kita akan rendahkan orang itu. Lebih rendah daripada kita. Either way, kita tidak mau orang itu lebih tinggi daripada kita. Karena kita iri dengan orang itu. Dan saudaraku tentu, kalau seperti ini semua terjadi, tidak heran. Hubungan-hubungan kita akan rusak. Dan sangat menyedihkan sekali, saudaraku, dan suatu yang kita harus waspadai, bahwa ternyata dosa iri hati itu juga terjadi di dalam gereja Tuhan. Itu sebabnya, saudaraku, peringatan-peringatan akan iri hati itu ditulis kepada jemaat Tuhan. Saya ambil 2 contoh saja. Kita lihat dalam surat Yakobus, pasal yang ketiga, ayat 15. Yakobus pasal yang ketiga ayat 15. Kita baca sama-sama. Ayat 16, ayat 16. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ pasti akan ada apa? Kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Dan ini saudaraku, ditulis untuk gereja Tuhan. Ternyata gereja Tuhan tidak imun dari iri hati. Perpecahan, kejahatan terjadi di dalam gereja karena iri hati. Kita baca pesan Rasul Paulus di Galatia pasal 5. Galatia pasal 5 ayat yang ke-26. Galatia 5 ayat 26. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling apa? Mendengki. Bahasa Inggrisnya envying each other.
saling iri hati satu dengan yang lain. Saudara-saudara, tidak lebih buruk daripada gereja Tuhan yang di dalamnya banyak iri hati satu dengan lain. Pasti tidak akan ada unity, tidak akan ada kesatuan, tidak ada kasih. Dan itu merusak tubuh Kristus, merusak rumah Tuhan. Ya. Yang ketiga, bukan hanya personal damage, bukan hanya social damage, tapi spiritual damage. Yang satu, saudaraku, damage-nya internal dalam diri kita. Yang kedua, horizontal. Yang ketiga, vertikal. Sebelum saya masuk di sini, saudaraku, saya ingin saudara refleksi, ingat masa kecil saudara yang sangat bahagia itu. Oke? Berapa banyak saudara pernah iri, kalau saudara punya saudara ya, saudara pernah iri dengan kakak atau adik saudara karena mereka dapat sesuatu yang lebih daripada saudara. Siapa yang pernah? Kesempatan inner healing, oke? Right. Ya, right. Nah, saudara lu dongkol sama kakak saudara, adik saudara, kenapa dia dapat lebih bagus dari saya? Gitu ya. Kenapa dia dapat lebih banyak dari saya? Tapi saya mau tanya pada saudara, apakah saudara cuma marah kepada sibling saudara, kepada ya kakak atau adik saudara? No, saudara marah kepada satu pihak lagi. Siapa? Orang tua. Kenapa papa mama kasih kepada koko, kasih kepada adik, lebih daripada saya, betul? Nah, selalu ada third party, saudara, yang terlibat di situ. Nah, demikian juga, saudara, waktu kita ngiri kepada orang lain, kita bukan hanya dongkol kepada orang lain itu, kita dongkol kepada satu pihak lagi. Siapa kira-kira? Pastilah Tuhan. Pasti, saudara. Bukan hanya bilang, kenapa dia dapat lebih daripada saya, kenapa dia punya lebih daripada saya, kita bilang Tuhan. Ya, setelah kita ngelihat, ke atas, Tuhan, kenapa? Kenapa kok dia dapat lebih daripada saya? Mesti saya yang berhak seperti itu. Saudara sudah nonton film Amadeus? Yang main drum tadi, oke. Oke. Sudah nonton? Oke. Sudah tahu ceritanya Amadeus ya? Itu kan ceritanya tentang Wolfgang Amadeus Mozart. Oke? Dan counterpartnya ya, namanya Antonio Salieri. Ya. Antonio Salieri adalah seorang komposer dan sebenarnya dia itu orang yang sangat devoted dengan Tuhan. Dia itu pernah berdoa kepada Tuhan begini. Oh God, make me famous and I will serve you. Dan dia seorang komposer ya pengarang lagu saudaraku ya, pengarang apa ya itu ya ya musik saudaraku yang hebat. Dan dia terkenal pada itu. Tapi begitu Mozart muncul, dia tahu saudaraku, musik Mozart itu jauh lebih bagus daripada musiknya. Langsung dia merasa musik karang-karangannya dia, komposisinya dia itu mediocre, punyanya Mozart itu jauh di atasnya dia. Oke? Pertama dia senang, saudaraku, lihat, wah ini orang hebat. Lama-lama apa? Iri. Tapi setelah dia iri kepada Mozart, apa yang terjadi? Dia bilang begini, this is God-given talent. Ini talent yang dari Tuhan. Dan sejak itu, bukannya dia marah kepada Mozart, dia marah sama Tuhan. Kenapa Tuhan kasih Mozart yang hidupnya enggak karu-karuan, yang hidupnya saudaraku ya, penuh dengan hura-hura, tapi bisa musiknya jauh lebih bagus daripada dia yang hidupnya lebih sopan santun. Marah sama Tuhan. Saudara, Tuhan Yesus pernah cerita perumpamaan tentang anak hilang. Ingat ya, anak yang bungsu minta warisan bapaknya, pergi jauh, lalu pulang. Sudah seperti gelandangan, oke, uangnya habis semua, jubahnya compang-camping. Tapi bapaknya terima dia, dirangkul, dicium, saudaraku. Aduh, saya tidak bisa bayangkan nih. Setelah itu, saudaraku, dikembalikan semua yang hilang. Jubahnya dikembalikan, cincinnya, sepatunya dikembalikan, tentu dimandiin dulu. Oke. Dan setelah itu, saudaraku, dibuatkan pesta dengan
menu paling mahal. Yaitu apa? Anak lembu tambun. Dalam tanda kurung, Wagyu. Oke. Nah, semua pesta, semua senang. Ada satu orang yang gak senang. Siapa itu? Anak sulung. Nggak mau masuk. Lalu dia protes kepada bapaknya waktu bapaknya keluar. Dia bilang apa? Telah sekian lama aku melayani Bapak. Tidak pernah aku melanggar perintah Bapak. Tapi yang paling murah anak kambing Bapak tidak pernah kasih. Anakmu, dia tidak menyebut adikku, anakmu. Yang hidupnya rusak. Engkau malah kasih menu paling mahal. Iri hati. Dan dia tidak marah sama adiknya. Ya dia benci adiknya, tapi dia juga benci papanya. Saudara-saudara, itu sebabnya iri hati itu bisa membuat kita melupakan begitu banyak berkat yang Tuhan beri kepada kita. Dan hanya fokus kepada satu yang Tuhan tidak kasih sama kita. Dan kita bilang, Tuhan engkau tidak baik. Tidak bisa nyanyi lagi, God is good. Saudara percayalah, kalau saudara simpan iri hati, saudara tidak mungkin bisa muji Tuhan, tidak bisa nyembah Tuhan, tidak mungkin bisa. Sebab hatimu akan berkata, God is not good. Why don't you give me what you give to others? Damage relationship kita dengan Tuhan. Nah, saudara-saudara, saya ingin tutup dengan bagian ini. Bagaimana, saudaraku, kita bisa lepas dimerdekakan, dipulihkan dari iri hati. Mari kita lihat kembali ke 1 Samuel pasal 18. Kita lihat satu pribadi, saudaraku, yang ada juga di pasal itu, yaitu Yonatan. Saudara tahu Yonatan ya? Oke? Yonatan yang ada di Alkitab, oke? Ya. Saudaraku, dia adalah anak daripada Saul, anak laki-laki daripada Saul, berarti dia adalah putra mahkota. Berarti dia adalah orang yang akan menggantikan Saul nanti kalau Saul sudah tidak lagi jadi raja. Ya? Itu ya, tolong dicatat itu. Oke, mari kita baca. Pasal 18 ayat yang ketiga dan keempat. Oke? Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud, ayo, karena Yonatan mengasihi Daud seperti dirinya sendiri. Yonatan menanggalkan jubah yang dipakainya dan memberikannya kepada Daud, juga baju perangnya sampai pedangnya, panahnya dan ikat pinggangnya. Saudara tahu apa yang dilakukan Yonatan ini? Baju yang saudaraku dicopot itu baju apa? Baju kebesaran, baju putra mahkota. Dicopot saudaraku semua perlengkapan perangnya. Berarti apa saudaraku? Itu semua atribut sebagai putra mahkota dicopot oleh Yonatan, dikasih kepada Daud. Artinya apa? Dia berkata kepada Daud, kamu yang akan jadi raja meneruskan bapakku, bukan aku. Saudara ngerti? Saudara ngerti? Saudara-saudara pernah ada cerita seperti itu di dunia selain di sini? Yonatan, sementara Saul iri kepada Daud, Yonatan justru kasih kepada Daud tahta yang harusnya buat dia. Saudara mungkin berkata, apa benar toh? Nah, saya mau tunjukkan satu ayat lagi. Mari kita baca. 1 Samuel pasal 20 ayat 13. Pasal 20 ayat 13. Oke? Nah, untuk menyingkat waktu, saya mau baca kalimat terakhir saja. Tapi tolong saudara baca sama-sama. 1 Samuel pasal 20 ayat 13. Oke? Mulai kata Tuhan. 1, 2, 3. Tuhan kiranya menyertai engkau seperti ia menyertai ayahku dulu. Artinya apa? Waktu ayahku masih dipilih oleh Tuhan jadi raja. Yonatan tahu hari-hari pemerintahan ayahnya satu kali akan berakhir. Dan siapa yang gantikan dia? Bukan Yonatan, tapi Daud. Saudaraku, Yonatan tidak iri kepada Daud sama sekali. Waktu dia melihat Daud, saudaraku, pulang, ya, memancung kepala daripada Goliat, dia dielu-elukan saudaraku jadi pahlawan, jadi hero pada waktu itu di seluruh kerajaan Israel karena tidak ada satupun orang yang berani melawan Goliat kecuali Daud dan dia menang.
Yonatan tidak ada iri hati sedikit pun. Justru dia memberikan tahtanya kepada Daud. Bagaimana itu bisa terjadi? Karena dua hal. Nomor satu, dia tahu Daud dipilih oleh Tuhan. Makanya dia bilang, Tuhan akan menyertai engkau. Engkau pasti akan jadi raja sebab engkau dipilih oleh Tuhan. Dia tahu pilihan Tuhan atas Daud. Dan dia tidak iri atas pilihan Tuhan dari Daud. Yonatan tidak iri atas berkat Tuhan buat Daud. Kenapa? Karena dia mengasihi Daud. Jadi saudaraku, tidak salah. Di dalam 1 Korintus pasal 13 ayat keempat. Saudaraku, pasal 13 ini kan sering dipakai kalau wedding ya. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati gitu ya. Tidak sombong ya, saudaraku. Ada satu, itu kasih. Bahasa Indonesianya berkata kasih tidak cemburu. Tapi bahasa Inggrisnya love does not envy. Artinya apa? Love dan envy is opposite to each other. Tidak bisa ada sama-sama. Waktu kita iri hati kepada seseorang, kita tidak mungkin bisa mengasihi orang itu. Tapi waktu kita mengasihi seseorang, kita tidak mungkin iri dengan orang itu. Sebab apa, saudaraku? Sebab kasih itu selfless. Kasih itu tidak mementingkan diri sendiri. Kasih itu ingin memberi. Sedangkan iri hati itu selfish. Aku terus. Orang yang selfish tidak mungkin bisa selfless. Sebaliknya orang yang selfless, dia tidak perlu selfish, tidak perlu iri. Saudara mau jadi orang yang selfless atau selfish? Kalau saudara mau jadi orang yang selfless, saudara perlu punya kasih. Dan the true love yang bisa menyembuhkan saudaraku, envy, iri hati itu hanya satu. Yaitu kasih yang kita dapatkan in the gospel of Jesus Christ. Kasih yang kita dapatkan di dalam Injil daripada Tuhan Yesus. Saudara-saudara, berapa banyak saudara tahu bahwa Tuhan Yesus mati di atas kayu salib? Itu adalah rencana Bapa sendiri untuk keselamatan saudara dan saya. Amin? Ya, itu Bapa yang merencanakan. Oke? Dan Yesus taat kepada kehendak Bapa. Dia menangis selama Getsemani. Biar bukan kehendakku, tapi kehendakmu yang jadi. Tapi, saudaraku, di dalam pelaksanaan daripada kehendak Bapa itu, disitulah kita melihat campur tangan daripada manusia sebagai bagian dari perencanaan Allah dan kejahatan daripada manusia yang nyata. Saudaraku, kalau kita melihat di dalam bukan di atas dari secara ilahi, tapi kita lihat di permukaan, saudaraku ya. Maka kenapa Tuhan Yesus sampai saudaraku disalibkan? Mari kita baca di dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-7. Matius pasal yang ke-7. Ayat terakhir, saudara-saudara. Ayat 17 dan 18. Oke. Ini cerita waktu Tuhan Yesus diadili di pengadilan Pilatus, saudaraku. Karena dia diserahkan oleh imam-imam kepala orang Yahudi. Ya, dikatakan begini. Karena mereka sudah berkumpul di sana, Pilatus berkata kepada mereka, siapa yang kau kehendaki aku bebaskan? Yesus Barabas atau Yesus yang disebut Kristus? Ayat 18. Iya itu siapa, saudaraku? Halo? Iya itu siapa? Pilatus. Karena Pilatus tahu dengan pasti bahwa mereka imam-imam kepala menyerahkan Yesus karena dengki. Because of envy. Tuhan Yesus tersalib karena karena iri hati daripada imam kepala orang Yahudi. Envy makes Jesus crucified from the human sense. Tapi waktu saya renungkan ini satu yang luar biasa. Yesus tersalib karena Yesus disalibkan karena iri hati daripada orang banyak. Tetapi dia juga tersalib untuk dosa iri hati saudara dan saya. He is crucified for your envy and my envy. Dan dia rela tersalib, dia rela mati. Supaya apa? Dosa kita bisa diampuni dan dia gantikan dengan sesuatu yang jauh lebih baik. Yang membuat kita tidak pernah iri lagi
di dunia ini. He wants to give us something that free our heart from envy. Something that is incomparable to anything that we can have in this world. Yaitu apa, saudaraku? Keselamatan di dalam Dia. Karena itu kalau kita bisa mengerti sungguh-sungguh, kasih Tuhan yang begitu besar, dan pemberiannya terbaik yang Tuhan beri kepada kita itu keselamatan daripada Tuhan. Seharusnya tidak ada tempat buat iri hati di dalam diri kita. Saudara-saudara, ini perumpamaannya, tapi berapa banyak saudara bisa bayangkan saudara dapat tiba-tiba ada satu teman kasih sama saudara mobil. Saya turunkan harganya tadi pagi ya, 250.000. Siapa saudara yang senang? Banyak enggak angkat tangan, saya bilang, cuman perumpamaan buat apa? Gitu. Kalau kebenaran baru, gitu. Real question, real answer. Gitu kan ya. Tapi ya saudaraku memang gitu. Tapi ya kalau saudara bayangkan, berapa saudara yang bayangkan saudara bakal senang? Dapat mobil 250. Senang ya? Oke. Saudara sudah pernah tahu insuransinya berapa? Loh, belum ngitung. Registrasinya, maintenance-nya belum dihitung toh. Sudah senang duluan. Habis itu baru saudaraku garuk-garuk kepala. Oke. Tapi paling tidak waktu diberi senang ya. Saudara diberi hari itu senang. Tidak lama kemudian saudara dapat teman saudara telepon saudara. Aku baru dapat, temanku kasih aku laptop. Laptop bagus banget. Iri enggak kira-kira? Iri enggak? Enggak toh? Saya baru dapat 100.000 kali lebih daripada laptop. Ngapain aku iri hati? Saudara-saudara, this is a big question, this is a real question. Kenapa kita masih sering iri hati? Karena kita belum pernah tahu, kita belum pernah hidup dalam diri kita. Itu cuma di mulut, itu cuma di pikiran, cuma di doktrin, tapi tidak pernah di hati. The value of salvation that God give to us. Saudara lihat baik-baik. Tadi saya sampaikan, saudara, ada 4 hal yang kita cari dalam dunia. Masih ingat ya? Performance, perception, position, and possession. Saudara tahu, di dalam Kristus, apa yang kita dapatkan? Performance. Kita, saudaraku, kita sekarang dapat performance, bukan performance kita sendiri, tapi performance Kristus, kesempurnaan karya Kristus diberikan pada kita. Yang kedua, kita dapat apa? Perception. Perception apa, saudaraku? Allah sekarang melihat kita, perceive kita, bukan sebagai orang berdosa, tetapi orang yang dibenarkan. Orang benar, orang yang sempurna. Yang ketiga, possession. Kita, saudaraku, dari orang berdosa, diangkat menjadi anak-anak Allah. Saya beritahu kepada saudaraku, please listen to me. There is no greater promotion that you can find in the whole universe than the sinners to be promoted sons of God. Karena itu kalau kita mengerti itu, masihkah kita bisa iri dengan orang lain dapat promosi di dalam dunia ini? It means we haven't understood, we haven't seen in reality the promotion that we can get, we have got in Christ. Yang keempat, possession. Kita mendapat keselamatan, hidup yang kekal. Yang lebih daripada semua yang terbaik di dunia yang hanya sementara. Saudara-saudara, maukah kita berdoa untuk kita melihat Tuhan tunjukkan keselamatan itu, value, sehingga tidak lagi aku worship and value and envy things in this world. Nah, aku bisa melihat semua dan aku bisa mengucap syukur setiap hari. Aku bersyukur setiap hari. Kita ingat keselamatan, kita bersyukur dan bisa beritahu kepada saudara, thanksgiving, gratitude will repel every envy. Waktu kita lihat, ini, yang lain bilang, lihat ini. Kita bilang, oh yeah, it's good, but I've got the best already. I don't need to envy. Dan waktu kita melihat orang lain dapat, saudaraku, kita bisa ikut bersuka cita. Karena kita berkata, Tuhan, semua datang dari kemurahan Tuhan. Kasih karunia Tuhan. Engkau memberkati mereka, tapi Engkau juga sudah memberkati aku. Lord, thank you. Kita terus bisa menjadi, saudaraku, orang-orang yang bersuka cita. Karena kita selalu melihat berkat Tuhan. God's grace yang mengalir di dalam kehidupan kita. No more room for envy in our heart. That is
the cure of envy. Tidak ada yang lain, saudaraku. Dunia berkata, oh memang iri hati itu, banyak saudaraku sudah baca artikel tentang iri hati, sudah bilang, oh hati-hati itu bisa merusak. Yang kau harus lakukan adalah memakai iri hatimu sebagai motivasi untuk engkau bisa melakukan sesuatu lebih baik. But you will fall from envy, you will fall to competition. Saudara akan jatuh ke dalam problem yang lain, yang saudara juga tidak akan pernah puas. Tapi kalau kita mau kembali ke salib Kristus, kita melihat kita begitu dikasihi. Kita mendapatkan semua yang kita cari dalam dunia ini. Kita dapatkan lebih baik, bahkan yang terbaik dalam Tuhan. Our soul will be set free. Biarlah firman Tuhan hari ini jadi kebenaran memerdekakan, dan kasih Tuhan menyembuhkan, memulihkan hati kita semua. Mari kita bagi berdiri sama-sama. Mari kita tundukkan kepala kita. Kalau saudara tidak harus keluar daripada ruangan ini, tinggal dan ruangan ini, kita mau berdoa, kita mau datang kepada Tuhan. Saudara hari ini dengar firman Tuhan, saudara tahu Tuhan bicara kepada saudara. Izinkan Roh Kudus lanjutkan pekerjaannya dalam diri kita. Buka hati saudara dan katakan, Tuhan, oh Lord, I surrender to you. I surrender to you. Haleluya. Haleluya. Tundukkan kepala kita, pejamkan mata kita. Dan saya ingin katakan kepada saudara, saya juga tundukkan kepala saya juga pejamkan mata saya. Saya tidak melihat siapapun. Dan saya ingin berdoa buat saudara. Adakah saudara yang siang hari dengar firman Tuhan dan saudara tahu Tuhan bicara kepada saudara? Dia ingin melepaskan saudara. Mungkin ada hal yang terasa sakit, tapi Tuhan ingin lepaskan saudara hari ini. Mengapa kita harus mengalami damage di dalam kehidupan personal kita, dalam hubungan kita dengan orang lain, dalam hubungan kita dengan Tuhan. Izinkan kasih Tuhan menyembuhkan, memulihkan. Karena itu saya mau berdoa buat saudara. Saudara hari ini mau datang kepada Tuhan, kata Lord, bring me to the cross once again. Bawa aku ke salibmu sekali lagi Tuhan. Aku bawa semua iri hatiku. Aku bawa semua kedengkianku. Dan aku tahu, itu semua datang dari berhala yang ada dalam hatiku. Tuhan, biar aku mau datang ke salibmu dan aku mau lihat di atas kayu salib Engkau mati untuk dosa-dosaku, untuk dosa iri hatiku, untuk dosa karena aku mengingini lebih daripada Engkau. Ampuni aku, sucikan hatiku. Saudara mau berdoa demikian, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Haleluya. Bapa di surga, hamba tidak melihat tangan yang terangkat, tapi Engkau yang melihat Tuhan. Engkau yang menilik setiap hati yang menjerit kepadamu siang hari ini. Hambanya berdoa minta kemurahan-Mu. Biar firman-Mu datang memerdekakan dan kasih-Mu datang menjamah, mengubahkan, memenuhi hati mereka. Biar keselamatan itu boleh nyata di dalam diri mereka. Bukan menjadi konsep agamawi, tetapi menjadi realita kehidupan yang mereka sungguh lihat di dalam hati mereka. Dan mereka tahu, mereka memiliki yang jauh lebih mulia dari segala yang mereka bisa dapatkan di dalam dunia ini. Mari Bapa, celikkan mata kami, untuk kami melihat karya salib-Mu yang memberikan yang terindah, termulia di dalam kehidupan kami semua. Dan tolong kami, biar kami senantiasa memandang kepadamu, melihat kepadamu. Karena disitulah kami tahu, kami mendapatkan kepuasan kami, kepenuhan di dalam jiwa kami. Sehingga tidak ada ruang untuk iri hati akan apapun yang dalam dunia ini. Karena hati kami dipenuhi oleh kasih-Mu. Dan boleh melahirkan pujian, ucapan syukur, dan sukacita yang datang dari karunia Tuhan yang melimpah dalam hidup kami semua. Haleluya, haleluya, haleluya.